Nah, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tohari dari Bisnis 2i. Nah, pada pertemuan pertama di Microeconomics, kita itu belajar mengenai ekonomi. Nah, ekonomi itu apa sih? Ekonomi adalah mengelola kebutuhan secara puas untuk mendapatkan sebuah kepuasan dengan resources yang terbatas. Nah, kemudian di dalam ekonomi itu ada dua, namanya mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, mikroekonomi itu merupakan individu perilaku manusia atau pelaku ekonomi dan juga pasar itu sendiri. Nah, bagaimana pasar ditentukan dan lain-lain itu ada di mikroekonomi. Kemudian makroekonomi itu sendiri adalah makroekonomi membahas secara keseluruhan, baik termasuk inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam pelaksanaan ekonomi, manusia itu dihadapi oleh yang namanya trade-off. Jadi, trade-off ini adalah kondisi seseorang untuk memilih. Nah, misalnya bagi konsumen. Nah, si konsumen ini memiliki pendapatan yang terbatas nih, sehingga untuk membelanjakan barang-barang, dia memiliki trade-off yang sendiri-sendiri. Jadi dia harus beli ini, harus beli itu, dia dihadapi oleh trade-off. Kemudian pekerja juga. Nah, pekerja ini juga dia menghadapi kendala trade-off. Jadi pertama dia harus memutuskan kapan dia masuk kerja, kapan dia harus melakukan pekerjaan mereka, dan juga dia kadang harus memutuskan harus kapan nih libur. Kemudian bagi perusahaan, trade-off itu perusahaan juga menghadapi trade-off, yaitu dia menghadapi batasan dengan jenis produk yang mereka punya dengan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia. Nah, kemudian di mikroekonomi juga menjelaskan bagaimana harga itu ditentukan. Nah, dalam ekonomi terencana terpusat, harga itu ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi dalam ekonomi pasar, harga itu ditentukan oleh antara konsumen, pekerja, dan perusahaan. Nah, interaksi yang terjadi di pasar ini itu menghasilkan sebuah harga yang menentukan harga suatu barang. Nah, di sini ada analisisnya, yaitu analisis positif. Analisis positif ini yang menggambarkan hubungan sebab akibat, dan analisis normatif itu dia memeriksa pertanyaan tentang apa yang seharusnya. Kemudian ada yang namanya competitive market atau pasar persaingan sempurna. Nah, di sini pasar competitive market itu adalah pasar dengan jumlah banyak pembeli, dengan penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga apabila ada satu pun pembeli atau penjual itu tidak mempengaruhi harga secara signifikan. Nah, kemudian dalam pertemuan 1 juga dijelaskan terkait harga CPI, perhitungan persentase CPI, change in real price, itu real price di tahun saat ini dikurangi real price di tahun awal yang awal perhitungannya per real price pada tahun awal itu. Jadi misalnya nih ada indeks CPI-nya itu pada tahun 2010 itu 0,95. Nah, di real price tahun 1970 di awalnya itu 2,05. Nah, jadi 0,92 dikurangi 2,05 per 2,05. Jadi ketemunya min 0,55. Nah, gitu. Nah, kemudian di selanjutnya itu kita mempelajari mengulang kembali mengenai demand curve sama supply and demand gitu. Supply curve dari kiri ke kanan antara price dan quantity, dan juga demand curve. Kemudian
ada juga yang namanya barang substitusi dan komplementer. Kemudian juga kita mempelajari mengenai equilibrium itu, dan market mechanism, surplus dan shortage. Kalau surplus itu kuantitas yang terlalu banyak supply dan sedikit demand, dan shortage adalah kebalikannya. Jadi shortage itu kayak kekurangan barang gitu. Dan pertemuan antara demand curve dengan supply curve itu namanya market equilibrium. Setelah itu elastisitas, ada elastisitas juga, yaitu persentase perubahan dalam quantity demand untuk menghasilkan sebuah dari 1% kenaikan harga. Misalnya seperti halnya EP, dalam rumusnya EP sama dengan persentase perubahan Q per persentase perubahan P. Nah, seperti itu. Sulit untuk cara menjelaskan. Kemudian ada elastis dan inelastis. Lalu sudah. Terima kasih.